kita bahas debt collector. Oh, debt collector ya. Oke, apa itu debt collector? Nah, debt itu adalah departemen. Kolektor itu yang ngumpulin. Ya. Departemen tukang ngumpulin. Tapi utang atau tidak itu tergantung niat sih Mbah. Jadi ada orang yang memang dari awal tuh niatnya bukan utang, tapi ngemplang. Tapi itu fenomenanya memang di Indonesia ini orang yang ngutang itu kalau ditagih lebih galak daripada ngutang. Betul. Debt collector ini kan fenomenanya lucu-lucu bro. Ya. Ada debt collector pamer alat kelamin ke mahasiswa. Kan kita bicara hukum pidana itu ada niat, ada motif, bukti dan alat bukti. Cuma di sini masalahnya adalah alat buktinya adalah alat kelamin yang mana dia nanti harus dipertunjukkan. Misalnya di waktu proses penyidikan gitu ya. Mana kemarin alat kelamin yang kamu tunjukkan? Tunjukkan lagi. Yang ini bukan. Kemarin yang ini bukan. Yang mulia, bukan yang itu. Kemarin ujungnya putih. Gokil. Gak ada yang nyuruh tepuk tangan. Oh gak ada ya? Tepuk tangan. Kan kita ke penonton bayaran. Yuk. Jam-jaman bayarannya. Kayak penonton dahsyat aja sih. Gak perlu. Lala. Nggak perlu dasar ya. Ini Kan ada yang lain. Hop. Oke. Hop. Inbox. Fenomena debt collector ini semakin meresahkan. Fenomenanya mulai aneh-aneh gitu. Mulai dari yang serem-serem ya kan, penarikan paksa, lalu pembulian psikis terhadap debitur ya, lalu sampai ada yang lebih aneh lagi menunjukkan terongnya kepada seorang mahasiswi gitu ya, mahasiswinya ceritanya tuh baru mau ke pasar katanya gitu. Tapi di tengah jalan tuh, aku tuh sebenarnya gak kepikiran. Maksudnya apa sih ditunjukin terong itu? Ini mungkin adalah antitesis dari begal payudara ya. Satu bawah. Maksud aku kan kalau belanja sayur tuh nggak mesti harus terong ya. Ada wortel. Iya betul. Tapi itu sama-sama bentuknya kayak gitu ya. Terong, wortel, pisang. Tapi jangan pisang. Biasanya pisang patah di dalam, Mbak. kalau terong kuat ya. Terong lebih kuat. Pengalaman sekali, Pak. Lebih asik pakai pare sih. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di Traps X-Klik Hukum di segmen BHYGHHB. Gimana? BH Estek. Bahas hukum yang gak hukum-hukum banget. Nah, di sini masih bersama saya Yodan Pranata, masih ada Mbah Gondrong, masih ada host magang Jatia dan anak magangnya host magang yang berprofesi sebagai debt collector. Debt collector magang. Aduh. Iya, betul. Kita sudah kedatangan debt collector. Tahu dong apa yang kita bahas dong. Pak, ini tadi briefingnya nggak gitu, Pak. Utangnya udah dibayar belum, Pak? Cek, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bah, saya mau tanya, bagaimana caranya biar kita bisa masuk surga? Kemarilah anak muda. Apa, Mbah? Makan ini dulu. Bagaimana cara makannya, Mbah? Pakai tangan, masa pakai kaki? Enak sekali. Apa ini, Mbah? Nasi kulit surga. Insya Allah kamu masuk surga. Pesan di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sekarang juga. Tapi utang atau tidak itu tergantung niat sih, Mbah. Ya. Oh iya. Jadi ada orang yang memang dari awal tuh niatnya bukan utang, tapi ngemplang. Tapi itu fenomenanya memang di Indonesia ini orang yang ngutang itu kalau ditagih lebih galak daripada ngutang. Betul. Harus dong. Kita memang nggak tahu diri itu udah mendarah daging gitu loh. Makanya perlu kehadiran dari anak magang Debt collector. Anak magangnya host magang. Anak magangnya. Anak magangnya host Tapi sebelum magang. itu sambut dulu itu tamu-tamu di luar ada 3.000 orang. Wah, luar biasa banget. Oke, so Mas Jatia, kita bahas apa nih hari ini? Kita bahas soal terong sakti. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua. Kita bahas terong sakti, Mas. Jadi sebuah terong yang kadang-kadang lembek, kadang-kadang keras.
Nah, kita bahas debt collector. Oh, debt collector ya. Marah ini. Oke, apa itu debt collector? Nah. Debt itu adalah Departemen. Kata si tadi sih ya, departemen. Kolektor itu yang ngumpulin. Ya. Departemen tukang ngumpulin. Ngumpulin apa, Pak? Itu temennya Kerong. Matahari. Gimana, Mbak? Ya. No comment. Lagi mikir aku. Ayo terus. Oke. Aku akan kasih ini loh, debt collector ini kan fenomenanya lucu-lucu, Bro. Ya. Betul. Fenomena lucu-lucu. Betul, Kamu kan betul. sebagai pelaku kan. Pak, ini bapak mama saya bayar saya kuliah jauh-jauh, Pak. Hancur ini, Pak. Dia enggak segitunya. Nah, Nggak segitunya. iya, Dia emang. khusus debt collector di mana pinjamannya syariah. Oh, syariah, Desi. debt collector syariah. Respect. Jadi khusus. Oke, Jadi Ada loh. Yang masuknya pakai assalamualaikum. Cuman gara-gara assalamualaikum jadi syariah. Syariah. Oh, jadi syariah. Kalau saya shalom, Pak. Shalom. Oh, shalom. Ya, Oh, shalom. iya. Ya. Beda server. Beda server. Oke. Nah, fenomena debt collector ini lucu-lucu gitu. Yes. Nah, kita udah ngumpulin ke beberapa fenomena yang ada di link sekitar kita nih, ya kan? Ini tuh ada kejadian-kejadian yang menarik gitu mengenai debt collector. Contohnya. Nah, aku akan kasih. Nanti tugas kalian adalah meriak. Oh. Gitu. Harus lucu dong, harus lucu. Ngeriak harus lucu. Enggak, kenapa Harus lucu. harus lucunya pakai disebutin? Itu kan membebani ya. Harus lucu dong. Lebih bahan aku dong. Lucu. Ini ngeriak orang sendiri nih masalahnya ini nih. Harus lucu ya. Nah, yang pertama tadi kita udah membahas mengenai ada debt collector pamer alat kelamin ke mahasiswa Malang ya. Oke. Nah, ini mahasiswanya Malang berarti. Memang Malang nasibnya, Pak. Malang, lihat. Benar. belum jatah ngeriak loh. Belum jatah ngeriak loh. Mas Kateli. Jatuhnya kalau dia tunjukkan ke mahasiswa dia homo. Oh iya. Mahasiswi berarti. Oh. Betul. Berarti yang fokus dari tadi Om Gondrong memang. Memang. Jangan pelakunya Om Gondrong gitu. Mbak Gondrong. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa Oke. saya ada di Jogja? Oke. Orang yang ditangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya bacain dulu ya. Ya, silakan. Beritanya saya bacain dulu ya. Udah gak sabar mau Gitu. riak. Nah, aksi tak senonoh AK umur usia 52 tahun warga Jalan Kerto Rahar Jodalam Kota Malang berujung ditangkap polisi. Pria yang mengaku sebagai debt collector ini ketahuan memamerkan alat kelaminnya di sebuah toko sayur tak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Nah, katanya si AK nih ya, ini baru pertama kali dan saya melakukannya secara spontanitas. Siapa dulu nih yang ngerak nih? Nah. Siapa dulu nih? Mas Jatia dulu dong. Oh Nggak, iya. nggak, karena sedikit sebenarnya ngerti hukum ya. Aku cuman bilang soal proses sih. Oke. Kan kita bicara hukum pidana itu ada niat, ada motif gitu kan. Dan Oke. juga salah satunya adalah bukti dan alat bukti serta pembuktian. Bukan alat kelamin dong. Bukan. Nah, cuma di sini masalahnya adalah alat buktinya adalah alat kelamin yang mana dia nanti harus dipertunjukkan. Misalnya di waktu proses penyidikan gitu ya. Iya. Mana kemarin alat kelamin yang kamu tunjukkan? Jadi kalau Masa ditujuin? cuman lagi di sidang gitu ya. Heeh. Kan yang mahasiswinya akan ditanyakan ya. Ah. Wah, gara-gara kejadian ini saya shock, saya trauma. Gimana traumanya? Sok itu berarti. Mentel-mentel kan kelasok. Mentel-mentel. Ya. Shocknya karena gede apa kecil nih? Nah, biar tahu, hakimnya biar tahu, tolong dibuktikan. Tunjukkan lagi, tunjukkan. Iya. Yang ini bukan. Kemarin yang ini bukan. Yang mulia, bukan yang itu. Kemarin ujungnya putih. Kayak telek censa. Jadi nggak serem ya gitu. Apalagi yang polkadot kan dia. Tapi kan maksudnya jadi nggak lucu ya. Maksudnya anekdot ya. Saat misalkan kita debt collector kan harus serem ya. Iya, Supaya- benar, supaya benar, orang mau benar. bayar kan serem. Melakukan aksi seperti itu ternyata kecil. Enggak, aku kecil ya. Coba lihat. aku ke bukan saya, Pak, bukan. Enggak, aku lebih kebayang gini. Kalau misalnya pas dia buka terus itu terongnya manyun gitu loh, tau kan? Kalau pas lagi manyun. Gimana sih, Con? Terongnya cebrut. Coba terong kok bisa manyun. Terongnya cebrut. Hancur. Tapi tuh, kalian menyadari gak sih di episode kali ini tuh Mbah Gondrong itu banyak diemnya. Iya. Wah. Aku tuh- Sedang ada tuh masalah curiga. utang apa, Pak? Iya, aku tuh curiga. Aku tuh curiga. Ternyata itu nggak habis pikir segitunya orang nagih gitu loh. Lo harusnya gimana dong?
Ya omong baik-baik kan bisa. Oke. Mbak motornya nunggak, saya ambil ya. Nggak mau. Terus gimana? Coba kita praktekkan. Coba gantian ya. Gantian. Praktekkan. Oke. Harus ngasih tahu contoh, kena nggak? ya kan? Ya. Ngasih tahu contoh sebagai debt collector yang baik dan benar. Ya Betul. kan? Coba Ya. ceritanya Coba ya. Febri ini sudah nggak bayar cicilan selama 6 bulan gitu. Coba. Ya, coba. Masih pengen hidup, Mas. Buat bapaknya Febri sebenarnya dia di Jogja itu selain kuliah dia juga menyambi jadi debt collector. Nggak gitu. Itu adalah sebuah prestasi karena kan berpenghasilan juga. Betul, Iya kan? mandiri dia. Dia mandiri, pengen hidup mandiri. Saya Iya. tahu Febri ini pengen hidup mandiri Luar gitu kan. biasa memang Dengan cara mandiri. nagihin utang orang gitu. Kadang-kadang nusuk, kadang-kadang ngambil jatah gitu kan. Aku syariah Mas orangnya. Ya, syariah. Bener apa nusuk? Ya. Saya tusuk Pak gitu. Misi. Ada berita yang lucu lagi ya. Apa? Gimana? Ini ada yang lucu lagi. Jadi belum. Lanjut Pak, lanjut. Astagfirullah. Hancur ini. Capek lo ya ini ya. Iya. Oke. Nah, ditusuk nasabah, debt collector di Sukabumi lapor polisi dalam keadaan pisau menancap di dagu. Tapi serius sih. Tapi serius. Ada beritanya ada. Serius. kayaknya debt collectornya bukan orang timur kayak. Jadi aku bacain. Jadi peristiwa naas dialami seorang debt collector berinisial AS asal kota Sukabumi saat hendak menagih angsuran mobil kepada nasabah yang menunggak. AS ditusuk oleh terduga pelaku J alias K yang merupakan nasabahnya sendiri ya. Kejadian pada Senin 13 Mei 2024 jam 21 malam. Korban yang baru saja ditusuk kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Dalam keadaan pisau masih menancap di dagunya. Tak lama korban langsung dilarikan ke RSUD Syamsuddin. Pertanyaanku adalah kenapa nggak ke rumah sakit dulu? Pisau menancap di sini kan berdarah-darah. Kembali lagi, ini teori bukti dan alat bukti. Mana? Ini di sini. Jelas. Ini yang ya debt collector ini nggak tahu ada yang namanya sebuah kegiatan namanya pisu. Dia nggak tahu. Bukti. Dibawa ya, buktinya dibawa. Masih anget itu buktinya itu. Tapi aku ngerasa kayak lebih galak nasabahnya ya. Nasabah malah nusuk. Enggak, tapi dari metode prosesnya jam Ya. 9 malam loh, Bros. Ah. Debt collectornya nggak pakai office hour atau gimana gitu. Ya, harusnya kan 8.55 ya. Nah, si bapak itu lagi sibuk di rumah. Oh. Diganggu gara-gara tagih. Dia tuh sebetulnya bukan mau melawan, Oke. bukan. Dia tuh baru masak. Nancep gitu. Nancep tapi di dagu. Ngawur. Pak bayar utangnya. Kan gitu dong ya. Itulah pentingnya para debt collector itu membaca panduan yang dikarang oleh John Cena. Bagaimana cara menagih utang yang baik dan benar. Ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya. SOP-nya. Nggak sembarangan itu tuh. Nggak sembarangan. Tapi kayak dia gak belajar kungfu deh. Harusnya silit gitu Kalau loh. udah pakai pisau mau kungfu mau apa juga nancap. Oh berarti ilmu kebalnya belum masuk itu Pak. Enggak, susunya salah. Harusnya dia pasang ligi. Oh, iya. Biar kalau pisau nggak masuk. Dia pasangnya peniti. Kurang. Susunya tadi. Ah itu. Susu kiri atau kanan? Tapi kayaknya mungkin debt collectornya itu Kristen biasanya kita. Nah, ini. Kristen itu kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu ajarannya. Nah, ajarannya masih gitu ya. masih minta sebelahnya lagi tapi bapaknya bilang, "Udahlah cukup gitu." Sebenarnya bukan apa-apa. Kan sakit juga ya kalau miring gini kan sekarang dua-duanya seimbang. Iya. Berarti pipi kiri ditampar ya. Tapi nggak apa pengen ngomong kan umatnya sendiri. Oh, iya. Kita mau ngerain. Nah itu. Ngerinya memang kayak gitu. Debt Ternyata cari collectornya barter. ini belajar ilmu kebalnya ke kiai. Lupa kalau dia Dia di server. Beda server. Iya. Oke, tadi kan debiturnya yang galak-galak ya kan? Iya. Nah, debiturnya yang galak-galak. Ini ada yang aneh juga lagi. Ini Apa tuh? debiturnya galak tapi karena dia benar. Oh, iya. Jadi ini Penegak keadilan. ya ramai soal mobil diadang debt collector di Yogyakarta padahal belinya cash. Wah, ini. Nah, ini faktanya. Jadi sebuah video aksi sekumpulan orang mengaku debt collector ya mengadang sebuah mobil di Yogyakarta viral di media sosial. Saat dibagikan oleh akun
media sosial X atau Twitter Merapi Uncover ya. Disebutkan kejadian terjadi pada Senin 6 Mei. Tuh baru aja ya. Ya, Iya, baru, di baru, Tegalrejo. Nah, kejadian penipuan modus debt collector yang mungkin bisa saja bilang premanisme, tulis pengunggahnya. Oh, jadi ini tuh tidak resmi ya. Ini apa? Modus penipuan. Modus Karena ini penipuan. beritanya ada lanjutannya. Ada keluar 2 atau 3 hari yang lalu di televisi. Apa tuh keluarnya? Keluar di televisi. Keluar di dalam apa di luar? Beritanya tayang. Oh, tayang. Ya, ya. Allah. Oke. Nih, para debt collector lalu menyerahkan dokumen berisi tunggakan utang dan berniat menarik paksa mobil tersebut. Padahal menurut pengunggah, mobil itu dibeli cash atau tanpa melalui leasing. Saat diperiksa, nama yang tertera dalam buku BPKB milik pengendara dan dokumen utang yang dibawa para debt collector ternyata berbeda. Astagfirullahaladzim. Nah kebetulan kita ada salah satu pelaku waktu itu. Oke. Langsung kita bawakan biar klarifikasi langsung. Nggak, gini. Klarifikasi langsung. Gini, mungkin kan itu biasanya disebut debt collector itu biasanya disebut mata elang ya. Untuk leasing ya, mata elang ya. Nggak tahu ya. Oke, mata elang ya. Kan mungkin kamu yang tahu. Circle-mu bukan aku. Enggak, mungkin pada saat itu adalah mata elangnya lagi sakit mata dia, makanya salah baca antara BPKB dan suratnya. Matanya Beler, iya. Nah, jadi di bahasannya akhirnya ke yang di televisi itu sampai pihak finance-nya mengeluarkan pernyataan. Oh. Jadi memang bahwa kalau tugasnya si mata elangnya ini benar. Ya. Input datanya yang salah. Ada satu huruf belakang yang keliru. Jadi gitu beritanya di televisi gitu. Kayak yang input data itu teman saya namanya Pundi Pangestu namanya itu. Teman saya kayak ya. Tanya dulu emang dia suka di mana error tuh. dia kalau Iya, data. itu. Nah, jadi sampai Maklum. karena Iya. sampai ke berita ini sampai dikomentari oleh Gubernur Yogyakarta. Pak Jokowi. Wah, Sultan. Hei, saya orang timur saya tahu ya Sultan Jogja. Jelas-jelas gubernur ini Ganjar. Parah. Nah, jadi akhirnya DC-nya atau debt collector-nya itu minta maaf juga sama Gubernur Yogyakarta karena kejadian di Jogja. Oke. Terus ada pernyataan dari pihak leasingnya yang menyatakan bahwa minta maaf juga bahwa ada kesalahan ini input datanya. Tolong berarti memang maju kesalahan lagi ya? Pak kalau ngomong Pak. Ya, Iya. intinya Dimasukin mereka ngeles. Ya. Cium Pak. Oke, berarti kurang lebih kayak gitu sih. Nah, Tapi, berakhir memang damai ini ya? sering terjadi sih sebenarnya. Oke, nah sekarang aku mau dong tambahan edukasi gitu mengenai dunia debt collectoran ini, pendebt collectoran ini ya kan. Oke. Nah, sebetulnya itu boleh nggak sih debt collector itu menarik paksa ya kan kendaraan atau apa ya itu namanya agunannya kali ya namanya ya atau apa sih sebenarnya? Iya betul. Ya kan agunan yang dicantumkan dalam Objeknya yang jadi objeknya. yang jadi objek hutang gitu, hutang piutang. Itu sebetulnya debt collector itu boleh nggak sih menarik paksa itu gitu? Oke, mungkin dari sisi debt collector. Oke. Kalau dia pasti boleh. Kalau dia Iya, pasti boleh saja. Kerjaannya emang itu. Sebenarnya kalau dilihat dari saya kuliah hukum Bapak Mama. Jadi Beneran itu? Beneran. Hukum apa ini? Hukum Islam. Itu belajar. Anak UIN dia. Memang kita belajar ya. Jadi secara aturan setahu saya kalau misalnya narik tapi caranya nggak kayak gitu harusnya. Kan tugas debt collector kan memang menarik utang ya, utang ya. Harusnya Iya. kalau gitu. Oh ya. Pelan-pelan. Iya. Iya. Oh, itu caranya nggak gitu tuh gimana? Enggak, maksudnya menariknya itu ya dengan cara yang sopan, yang halus. Kalau langsung agak berat itu Oke. kayak gitu. Jadi memang kalau metodenya misalkan, gitu. Kita di ini ya ilmu sosiologi. Oke. Kalau kita mau menarik orang itu memang harus berpenampilan menarik dulu. Wes. Wes. Iya nggak sih? Siap. Iya nggak sih? Ya. Iya nggak? First Jadi, impression itu first penting. impression penting. Itu gitu. menarik orang. Iya. Kalau menarik utang. Nah, mungkin dari ilmu kejawen bisa. Kita tolong Pak dijelaskan. Malah mainan HP loh. Aduh. Bukan, saya kita memastikan bahwa ternyata kalau di SOP-nya Matel atau Mata Elang atau debt collector gitu ya. Matel kan minuman, matel. Lanjut Pak, lanjut. Minuman Targetnya memang keras. adalah membawa kendaraan ke financing atau ke perusahaan leasingnya. Ya. Ya, targetnya dia itu. Heeh. Tetapi kalau secara aturannya sampai dengan 3 bulan
nunggak 3 bahkan 1 tahun ya, ada yang menerjemahkan 1 tahun. Oke. Itu belum boleh langsung ditarik. Dia nunggak. Tinggal kelas berarti ya. Temannya naik dia. Itu nggak naik kelas. Bahasa Jawanya nunggak. Nunggak bahasanya. Nunggak juga itu bahasa Jawanya. Oh iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi hukum gimana? Kalau secara aturannya yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh langsung ditarik. Betul. Nah, Jadi cuman SOP-nya si debt collector dia harus membawa kendaraannya ke kantor. perusahaan leasing. Kantor. Iya. Gitu. Jadi gini, dulu kan memang ada namanya undang-undang nomor berapa ya? Aku lupa ya. Undang-undang fidusia yang Oke. situ Fidusia. kali. Fidusia, undang-undang fidusia yang ngatur soal leasing dan objek yang dijaminkan. Oke. Dulu undang-undang fidusia itu punya kekuatan serta-merta selama dia ada akta fidusianya. Oke. Jadi akta fidusia itu sebenarnya ketika kamu akad kredit kendaraan di beberapa puluh ribu lembar dokumen yang kamu tanda tangan itu yang nggak pernah dibaca itu. nggak pernah dibaca. Biasanya nyempil satu di situ akta fidusia. Oke. Zaman dulu ketika ada akta fidusia itu, terus si debitur apa kreditur? Debitur. Yang utang itu debitur. Debitur. Si debitur nunggak selama jangka waktu tertentu dan nggak ada kabar, tidak ada cicilan, nggak ada pembayaran, itu sanksi maksimalnya adalah kendaraannya ditarik. Dengan adanya akta fidusia itu boleh serta merta langsung ditarik. Nunggak 1 bulan pun. Aku nggak hafal ya, itu tunggaannya harus berapa lama ya? Oke, Kalau di oke. bank kan ada call 1, call 2, call 3 sampai. Tapi kan kalau itu kan masalah B-checking bukan masalah Iya, penarikan. enggak misalnya. Oke. Jadi kalau di leasing itu mungkin ada tunggakan pertama mungkin hanya sekedar teguran, Iya. tunggakan kedua dan lain-lain baru ada namanya Boleh upaya serta-merta paksa. ditarik. Oke. Cuman undang-undang fidusia itu kan sudah di judicial review tahun aku lupa ya. Pokoknya setelah di judicial 600 review, sebelum Masehi. enggak, Bisa itu zamannya jadi. Aristoteles. Aristoteles ngelamun mikirin negara keadilan. Berarti udah direvisi itu. Udah Revisinya direvisi. gimana? Jadi dengan adanya judicial review undang-undang fidusia tersebut, Oke. tidak adanya lagi kekuatan serta-merta dari akta fidusia. Jadi tidak bisa ditarik dong. Secara langsung nggak bisa langsung ditarik. Lah terus gimana tugasnya debt collector apa? Nah Dorongin. ini benar. Jadi ketika kredit tersebut macet, si leasing, lembaga pembiayaan atau apapun namanya, dia harus menempuh namanya gugatan one prestasi di pengadilan. Ya, Jadi tapi yang menarik tapi kan maksudnya itu adalah pengadilan. mahal ya kalau proses itu panjang dan mahal ya, makanya Nah, lebih itu kan teknis ya, teknis. Iya ya. kan? Akhirnya kan diakali. Iya. Salah satu cara ngakalinya adalah kendaraannya macet nih, yang dicabut kuncinya. Ya. Kalau mau ngambil kunci, silakan datang ke kantor, gitu kan? Terus saya bilang, ada serepnya. Ternyata kuncinya dol. Biasanya gitu. Si nasabah, si debitur dibuat terkondisi bagaimana caranya adalah dia datang ke kantor membawa kendaraannya seolah-olah dia menyerahkan. Ya. Ketika sudah diserahkan. Tapi akhirnya cara-caranya jadi melanggar hukum. ya, Sebenarnya tidak melanggar hukum. Kalau seperti itu kan tidak melanggar hukum karena kan kalau dia menyerahkan pada intinya tidak. Iya. Cuma kan kadang-kadang di lapangan itu mungkin teman-teman juga manipulatif lebih tepatnya. manipulatif, mungkin dengan ancaman, kekerasan atau apapun. Dengan nunjukin titik tadi gitu ya. Dengan iming-iming kamu datang ke kantor bawa kendaraannya titipin dulu nih di kantor. Iya. Karena kamu nunggak pembayaran. Ternyata setelah kita sendiri datang ke kantor, kita nyerahkan secara sukarela. Ketika kita mau melunasi hutang tersebut, ternyata ada namanya biaya penarikan. Ya, Ada kita dibebankan administrasi, itu. kita dibebankan kita semua. Akhirnya ya wis pasrah ke wae lah. Akhirnya pasrahke, gitu kejadian. Tapi sangat berpengalaman ya. ini cerita dari teman sih. Oh, cerita dari teman ya. Oh. Bukan bagian dari itu berarti. Enggak, kalau saya dari awal akadnya bukan pinjam meminjam. Oke. Ngemplang memang. Pakai KTP palsu ya, Mbak. Aku mikirin banget. Oke, nah ini jadi menarik adalah aku mau sedikit pertanyaan. Kalau ngomong-ngomong masalah tadi kredit kendaraan lah, gitu kan. Itu kan sebenarnya yang objek penjaminannya itu adalah kendaraan itu sendiri, kan gitu kan? Oh, betul. Ya. Nah tapi kan ada kredit yang kita tuh bukan mau mencicil pembelian, misalkan kredit usaha, gitu kan. Nah, jadi bingung itu adalah sekarang itu kan fenomenanya lucu. Kredit usaha rakyat. Kur ya kan? Itu tuh bahkan nilai agunannya tidak harus men-cover jumlah pinjamannya. Betul. Ya, Terus kalau betul. misalkan nunggak apa yang yang ditarik? Ditarik. Apa ya? Yang Orangnya? yang jadi itunya, agunannya. Ya kalau gitu enak apa dong? Karena masalahnya KUR itu kan program pemerintah.
dan dijamin seharusnya tidak perlu dibayar. Apa gimana? Nah itu kalau mau dibayar atau tidak itu kembali ke masing-masing. Cuman tanggung jawab antara si pembuat akad kan hanya si debitur sama si lembaga pembiayaannya. Yang diikat adalah objek jaminannya. Misalnya gini Kur, di bank pemerintah kita pakai Mio. Ternyata dia bisa turun berapa kalau Mio sekarang? 25-30 juta. Kalau ada logika Mio tahun 2011 yang mau ngeregani 4 juta. Akhirnya kan banyak gitu. Ya wes lah Mio ku dijamin. Dikemplang akhirnya karena niatnya awal bukan minjem, ngemplang. Oke, berarti kalau misalkan gini deh. Contoh kalau misalkan tadi masalah pinjaman usaha lah gitu lah. Sertifikat misalkan agunannya gitu. Nah, berarti bank itu juga tidak boleh serta-merta langsung melelang. Beda. Kalau pinjaman objek jaminannya adalah benda tidak bergerak, itu namanya hak tanggungan. Bukan fidusia ya? Bukan fidusia, namanya hak tanggungan. Undang-undangnya beda. Ada undang-undang fidusia, ada undang-undang hak tanggungan. Yang jadi masalah terong itu tadi gerak nggak? Iya sih. Itu pertanyaannya. Baliklah. Ya. Oke. Dia objek bergerak atau tidak? Gitu. Nah itu. Karena ternyata, nyambung ya, biar agak lucu dikit sih. Oke. Kalau undang-undang HT itu ngaturnya berbeda dengan fidusia. HT. HT kan. Nah, betul. Ya itu. Macan satu di sini macan dua. Ya. Kijang satu. Kadang ini ya. Bakso. Oh, kok Stasiun TV? TV. Oh, HT. Asta hari Studio. ya. Iya kan? Gak kepikiran sih aku tadi. Memang karena kita agak muda ya, agak jauh gapnya ini memang. Ya, gaulnya sama direktor sama gaulnya sama pengusaha beda. Oh gitu ya. Dia lebih apal plat nomor. Yo, Kan matalang. Iya betul. Dia set nunggak set. Oke, gini, pertanyaannya adalah kalau suatu saat audiens kita atau penonton kita itu tiba-tiba didatengin debt collector. Oke. Sebaiknya biar motornya ndak hilang. Karena dia masih punya hak sebenarnya, tadi ada proses harus disidang dulu dan lain-lain, baru nanti ditarik oleh lembaga tertentu. Betul. Kendaraannya, jaminannya gitu ya. Nah, harusnya kayak gimana sih nyikapin debt collector itu yang bener? Aku punya tips. Nah, berapa? Ngetes berapa biasanya? Satu aja. Ini dijamin manjur. Wih. Kalau nanti teman-teman ketemu debt collector, mau ditarik motornya atau mobilnya, bilang temennya Febri. Woi, sip. Dijamin aman. Ditarik 2 kali malah. dijamin dibawa sama lagi. Itu bukan cuman motornya kali yang ditarik. Orangnya sekalian ya. Karena PB-nya tunggakannya lebih banyak. Ternyata dia DPO. Ya, mungkin secara Agama, hukum gimana? secara agama aja. Oh iya, kan aku nggak ngerti yang kayak gitu-gitu, kalau agama ini kan ada gitu mungkin. Lah agama ada. Ya, apa tuh misalnya? Aku nggak tahu kalau dari Kalau di segi- Islam kan memang kita nggak boleh Nah, riba itu. ya. Jadi sebisa mungkin ya hindari riba. Jadi Nggak, jangan ngutang maksudnya. Lu kan kalau di agama yang hutang itu apapun harus ditagih. Betul. Walaupun ada SOP caranya. Betul. Nah, Tapi karena kalau hutang itu nggak bisa dibawa mati. tapi kalau ada Yang flowernya, bisa dibawa mati itu budi. Kok Budi? Budi. Ya, utang budi. Lah kalau Budinya masih hidup? Nah, Masa kamu dipaksa tarik mati? mati? Ayo. Mati nggak? Enggak. Ada yang namanya Budi di sini, Ayo. panggilan terbuka ini. Lagi skip, lagi skip. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Satu-satu nanti menjawab ya. Oke. Satu-satu menjawab ini sebagai closingan. Wis, Oke. closing party. Kalau, ya kan? Kalian nanti ketemu debt collector, ya amit-amit ya, semoga nggak ngutang ya. Enggak, Tapi enggak kalau kok. katakan pun sampai ngutang dan sampai naudzubillah tuh nunggak, terus ketemu debt collector, gitu. Apa yang akan kalian lakukan satu-satu? Oh. Oke, siapa dulu? Ya. Sweet. Dari Mas Jati. Iya. Wong yang lebih dewasa dulu lah ya. Tips dan trik ya. Ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya Ini kamu kalau ketemu sudah debt- akhirnya terpaksa macet ya kan. tadi Terpaksa tips- macet. Tips pertama kan hindari hutang gitu. Betul, tips pertama dari Tapi utang. kalau harus terpaksa mau gimana lagi gitu Iya, kan. kalau terpaksa kan berarti harus berutang ya kan. Tetangganya beli PC kok sini nggak kalau beli sudah PC. berutang ya hindarilah macet. Tapi Betul. kalau kepaksa gimana lagi? Kan harus macet. Nah, kayak gitu. Komunikasi. Oke, Ya, apa ya. kalau ketemu Komunikasi. Iya, kalau ketemu komunikasi. dekor. Iya, komunikasi itu gimana? Nah, maksudnya gimana? Ngomong, motornya dikasih. Kan ini kasih. Komunikasi. Bukan komunis, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oh ya. Sosialis. Jadi iya. gini, beberapa cerita dari teman-teman ya. Oke. Akhirnya debt collector dan lembaga pembiayaan itu kan sebenarnya juga nggak tutup mata sama kondisi. Mereka juga ada namanya
keringanan. Oke. Ada namanya Kemudahan. kemudahan gitu kan. Jadi kalau memang merasa kondisimu baru susah, nggak mampu ngangsur, komunikasi sama pihak leasing dan sama Gusti Allah ya. Kita harus minta bantuan sama Gusti Allah ya. Di situ kita komunikasi sama pihak lembaga pembiayaannya bahwa kondisiku nih baru susah nih, aku nggak bisa ngasih angsuran, tapi aku juga nggak mau aku kehilangan Motorku. keperjakaanku begitu saja. Kehilangan gitu. motorku atau kendaraanku gitu saja. gitu kan. Iya. Biasanya leasing punya solusi gitu. Oh, berarti dikomunikasikan yang baik. Komunikasi. Oke, Febri. Oke. Jadi gini, ini pengalaman pribadi nih. Jadi dulu kan saya punya teman baru ganti plat. Ganti platnya dari luar kota. Jadi plat bayar. nomor, ganti plat ganti bonus plat gitu. nomor. Nah, jadi ganti plat nomor. Jadi plat ini ya. Ganti plat nomor. Kaca. Terus dia ke tempat tukang plat buat plat tanam gitu loh, tau kan? Jadi motornya itu tanpa plat dalam Ini kondisi. sebenarnya ngomongin motor apa ngomongin tanaman? Enggak, motor. Motor. Nah, jadi tanpa plat kan. Jadi kita ditahan tuh sama aku di belakang. Oke. Nah, kebetulan kan memang yang menagih itu kan memang orangku dari sana kan. Jadi solusinya ada punya teman orang timur. Oke, betul. Itu solusi yang praktis. Ya. Solusi paling praktis. Berarti aman itu. kejadian itu Aman komunikasi. Oke. Ada yang kesulitan dengan pembiayaan hubungi Febri. Tuh, Febri. Di 081 225 Simana. XXX. Hah? Kok XXX? Enggak, biasa ya XXL. XNXX. Asik. Main Pornhub. VPN, mainnya Oke, terakhir VPN. Bang Gondrong harus lucu dong. Ya, harus lucu. Terakhir kok harus lucu. Dari tadi harus nggak lucu Dari tadi kan Ya. harus lucu dong. Beban Harus ini. lucu. Ketika ada debt collector nyamperin Oke. mau mengambil motor. Ditip. Biar panik. Lucunya keterlaluan. Harus lebih lucu dari ini nih. Harus lebih lucu dong, harus Iya lebih lucu dong. dong. Udah dibantuin lo tadi lo. Iya Udah dong. dibantuin lo. Saya akan ngajak debt collectornya bareng-bareng untuk ngobrol baik-baik di masjid. Tapi sebelum ngobrol, ayo kita sholat sunnah. Kalau dia Kristen gimana? Begitu dia sholat. Kalau dia Kristen, kalau dia Kristen Kalau dia gimana? Kristen gimana? Lu mau nggak? Mau motornya nggak? Ikut. Ayo Oh, gitu ya, asyhadu, gitu ya. asyhadu. Satu. Kehilangan motor tapi dapat saudara seagama. Oke. itu kan nilainya lebih besar ya. Nilainya besar. Jaminannya di surga itu. Nilainya di surga. Oke, teman-teman semuanya kayaknya itu dulu yang akan kita Ini bahas. conclusionnya apa sih Enggak sebenarnya? ada. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Bukan tugas kita mencari solusi, bukan. Emang dari awal kita menstatementkan bahwa kita mau memberikan apapun. Enggak ada. Enggak ada. Salahnya mau nonton. Salahnya mau nonton. Mungkin saya sebagai ini. Ya udah, selamat Anda telah menghabiskan waktu Anda 30 menit secara sia-sia. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Bahas Hukum yang gak hukum-hukum banget selanjutnya. Bye bye. Anfaedah.